Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu sekalipun hanyalah tantangan. Kau pembelaku, Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku? Tuhan
pasti milikku, kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. Di atas mezbahmu Tuhan, di atas mezbahmu Tuhan, Kau persembahkan setiap hidupku sebagai doanya, rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku, kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh, ya Tuhan, kami akui Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bapa. Mari kita terus memuji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu Tuhan.
menyembah-Mu. Nikmati Biarkan Roh Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Selamanya, selamanya. sungguh indah bersama-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kita pandang kekudusan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Mari lebih lagi. kehadiran-Mu Tuhan. lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah Engkau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyanyi hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sekali lagi ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami, penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya
kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar Tuhan, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kau hebat Tuhan, Kau besar, Engkau dahsyat. Kami terus mendeklarasikan bahwa Engkau dahsyat, hebat, luar biasa. Kemarin sudah tolong, hari ini pasti tolong, besok pun pasti tolong. Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Ajari kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kami akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami sahut firman-Mu. Urapi kami, urapan baru memberkati kami. Buka mata rohani kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pasukan Kristus yang diberkati, selamat pagi, shalom. Dalam anugerah Tuhan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Roma pasal 12 ya, ayat ini sering sekali disampaikan. Ayat 16, Roma 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Roma 12 ayat 16. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Puji Tuhan ya. Ayat yang singkat ini menuliskan kepada kita, jangan berpikir yang tinggi-tinggi, tapi arahkan pikirmu kepada perkara yang sederhana dalam hidup bersama ya. Kalau satunya berpikir tinggi, satunya berpikir biasa, pasti bertengkar. Karena itu ayat menuliskan dalam hidup bersama ya, sehati sepikir ya, arahkan pikiranmu, arahkan diri kita kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai ya. Jangan menganggap diri kita pandai ini ya, kita harus terukur dan menyadari diri kita, kemampuan kita ya. Masalah orang terjebak dalam berbagai pencobaan karena keinginan-keinginannya, karena perkara-perkara tinggi yang ia pikirkan tanpa melihat kemampuan dari dirinya, dari kebersamaan. Ya, itu akan menimbulkan sebuah masalah. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, kita diajarkan bagaimana hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sadar bahwa kita perlu Tuhan. Hidup yang sederhana adalah orang yang begitu mudah untuk menyatakan syukur kepada Tuhan ya. Orang yang sederhana itu mudah bersyukur. Orang yang sederhana itu dia tidak mengeluh ya. Kenapa mengeluh? Karena merasa kurang dan merasa kurang ya. Untuk mencapai keinginan-keinginan ya, untuk mencapai perkara-perkara yang tinggi ada keinginan-keinginan, dan untuk mencapai keinginan-keinginan itu ada perjuangan ya. Sehingga orang bisa terjebak, bisa terjatuh dalam berbagai pencobaan. Ini masalah kita bersama ya. Sehingga
akhirnya ada kekurangan. Karena tidak puas, ada kekurangan. Ya. Kita akan bahas bersama-sama kekurangan finansial, kekurangan uang dalam hidup bersama, kekurangan uang dalam keluarga, bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi rupanya karena mungkin tidak hidup sederhana. Ya. Banyak ayat-ayat pendukung ya. Di Timotius menuliskan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah sudah. Ya. Belajarlah rasa puas dengan Tuhan. Saya baca Ibrani pasal 13, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ya, ayat terkenal sekali. Sering dinyanyikan, Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan kita. Tapi kita perkara tinggi, tapi kita banyak nafsu, banyak keinginan. Dan kita minta Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan, Tuhan memberkati. Tetapi gaya hidup kita tinggi. Ya. Tidak sinkron dengan ayat ini. Sebenarnya tuh jaminan Tuhan tidak membiarkan, tidak menelantarkan, tidak membiarkan kita, tidak tinggalkan kita. Asal kuncinya kita tahu, ayat 5 menuliskan demikian. Janganlah, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar hidup sederhana, mencukupkan dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksimalkan yang ada, manfaatkan yang ada, kreativitaslah dengan yang ada. Pikirkan perkara yang sederhana ya. Saya juga kadang-kala dinasihati, ditegur, diingatkan istri saya ya. Ayolah kerjakan yang ada aja. Ayo kita kembangkan yang ada, bagaimana bisa menjadi berkat, jadi kesaksian ya. Kadang-kala begitu banyak khayalan dan keinginan, tanda petik ya. Bagus kita punya visi, bagus kita punya target. Memang harus orang Kristen punya target. Namun jika sistem kerjanya salah ya, prinsip hidupnya salah, jadi habis waktu untuk perkara-perkara yang tidak fokus. Puji Tuhan ya. Bahkan Yesus berkata, Tuhan kita berkata ya dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Kita belajar puas dengan apa yang ada. Berikanlah kepada kami, artinya untuk kita cukup, untuk orang lain pun cukup. Itu doa kita ya. Doa kita ya, makanya kenapa? Kenapa selalu kita dicukupkan? Karena kita berdoa atas nama kami. Tuhan, kalau aku diberkati, biarlah berkat yang ada bisa juga memberkati orang lain. Amin. Ya. Kadangkala pada situasinya bukan karena kekurangan kita tidak bisa berbagi. Saya ulangi ya. Bukan karena kita kekurangan, tanda petik tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya makanan ya. Kita tidak bisa berbagi kasih itu bukan karena kita kurang, tapi karena mentalitas miskin yang merasa kurang dan ketamakan dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, sehingga kita sulit untuk berbagi ya. Kalau kita nunggu diberkati baru kita bisa memberkati, kalau kita nunggu dapat banyak baru bisa berbagi, itu namanya kesombongan di hadapan Tuhan. Apa yang ada padamu bisalah kembangkan, apa yang ada padamu bisalah berbagi ya. Sehingga semakin banyak orang bersyukur. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu pasukan Kristus yang diberkati. Banyak orang terjatuh-jatuh ya dalam berbagai masalah keuangan ya. Karena itu gereja harus ajarkan juga keuangan ini, bagaimana prinsip keuangan ya. Ada ibadah online ya kan, ada game online, ada pinjaman online
ya kan? Apalagi yang online itu berbahaya. Ya. Masalah-masalah ini terus terjadi, bergulir kalau tidak segera bertobat. Belajar cukup dengan apa yang ada, sesuai dengan panggilan Tuhan. Setiap kita dipanggil beda-beda. Asal hidup sederhana, ya, Tuhan jamin hidup kita. Puji Tuhan. Pasukan Kristus yang diberkati, belajar menikmati setiap pemberian Tuhan. Belajar puas dengan Tuhan. Amin. Belajar puas dengan Tuhan. Hidup yang sederhana adalah gaya hidup yang harus terus dipertahankan sebagai orang percaya. Ya. Mudah merasa tidak puas, merasa kurang, ya, dan mengeluh terus akan mengganggu hidupmu, akan mengganggu hatimu. Ya. Hidup sulit karena banyaknya keinginan. Ya. Keinginan itu hawa nafsu. Ya. Nah, ingin lebih, nggak pernah puas. Yang orang-orang yang modelnya begini ini akan bermasalah dengan dirinya sendiri, pusing dengan sendirinya. Ya. Kita belajar 1 Yohanes pasal yang kedua, buka Alkitab bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2, firman Tuhan kebenaran mengingatkan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 menuliskan demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 menuliskan demikian. Kebenarannya kita temukan ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau hanya yang kita kejar keinginan-keinginan dunia, kasih Bapa nggak ada dalam orang itu, sehingga nggak wajar dong, nggak pernah puas, selalu kejar penghargaan, kejar dihargai, minta dihormati, minta diorangkan, karena keinginan-keinginannya begitu banyak, sehingga kasih Bapa nggak ada. Wajar kehampaan hidupnya, ya gitu. Orang-orang dunia kan begitu, orang yang kejar keinginan kan tidak pernah puas, ya. Ada masalah diviralkan, ya kan? Perselingkuhan diviralkan, ya kan? Permasalahan diviralkan. Begitu menimbulkan masalah baru, menyulitkan hidupnya sendiri. Ya. Saya akan lanjut pembacaan ayat 16. Ayat 16, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah atau orang yang menginginkan Tuhan akan hidup selama-lamanya, atau orang yang hanya puas dengan Tuhan saja, dia akan mengalami Tuhan dan jumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Belajar puas dengan Tuhan saja. Bukan berarti kalau kita puas dengan Tuhan tidak kerjakan apa-apa, tidak. Mulailah hidup sederhana, cukupkan dengan apa yang ada, puas dengan Tuhan, bersyukur dengan pemberian Tuhan, nikmati apa yang sudah Tuhan berikan, manfaatkan, maksimalkan, kerjakan, ya. Maka selebihnya Tuhan yang bela dan pelihara kita. Puji Tuhan, ya. Kerja maksimal. Kerjakan dari yang sederhana, maka Tuhan pasti memberkati kita. Jangan belum kerjakan yang sederhana sudah kerjakan yang tinggi-tinggi, tidak selesai, ganti lagi kerjakan yang tidak selesai, kan tidak jadi kesaksian, menyulitkan hidup sendiri. Hidup ini sebenarnya sederhana, hidup ini sebenarnya mudah. Cuma karena banyaknya keinginan lah akhirnya bisa terjatuh dalam dosa. Saya teringat dengan Hawa. Hanya menginginkan Tuhan saja sudah cukup puas di Taman Eden itu. Tapi karena dia melihat ada keinginan, akhirnya terjatuh dalam dosa.
Puji Tuhan, ya. Kalau kita mau lebih dalam lagi bahas Alkitab, 1 Petrus menuliskan kepada wanita-wanita, belajar memenangkan suami tanpa perkataan, tapi dengan kelakuan yang sederhana. Menangkan daerah-daerah kita, menangkan orang-orang sekeliling kita, bukan hanya dengan banyaknya perkataan, tapi dengan aksi, dengan kasih dalam perbuatan. Dan tidak kalah pentingnya, ya, kalau kita baca di 1 Petrus itu, Bapak Ibu pasukan Kristus yang diberkati, ya. Oke, saya akan baca saja ayat yang kelima, 1 Petrus 3, 1 Petrus pasal 3 ayat yang kelima. Perhatikan pasukan Kristus, ya, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berdemikian firman Tuhan, ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, ya. Terus, dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat demi baik dan tidak takut akan ancaman, ya. Saya baca ayat di atasnya, ya. Puji Tuhan, ayat di atasnya bilang begini. Ayat di atasnya kita baca saja, ya. Ayat pertama, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ya. Maksudnya begini, Petrus ini kadang-kadang pusing, habis waktu ini wanita untuk masalah dirinya aja sampai lupa urus suaminya, ya, itu bahasa umumnya, ya, gitu. Perhatikan, memang harus berdandan, cuma bukan yang habis urusan. Zaman sekarang gimana tasnya, mereknya apa, ya, brandednya apa, ya, gimana, ya, gitu. Bisa saja itu, cuma fokus kita akan lihat ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, jangan mengepang-epang rambut, ya, perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu mereka yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Hidupnya sederhana, ya. Puji Tuhan. Hidup sederhana itu kita akhirnya nggak pusing sendiri, nggak berat. Hidup sederhana, puas dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita perhatikan, ya, 1 Yohanes pasal 2 tadi, keinginan-keinginan yang dipenuhi hawa nafsu itu akan menjadi kita bermusuh dengan Tuhan, dan kalau kita paksakan akan binasa, ya. Karena itu belajarlah menginginkan Tuhan saja. Kalau kita periksa sungguh-sungguh di 1 Yohanes pasal 2 tadi, ayat 18 menuliskan ada antikris. Oh, rupanya antikris karena kita hanya ngejar keinginan-keinginan itu, bukan keinginan Allah, ya. Bahaya antikris. Karena itu perhatikan keinginan kita. Aku hanya menginginkan Tuhan saja. Amin buat firman Tuhan. Belajar hidup sederhana, puas dengan Tuhan. Perhatikan gaya hidup kita, perhatikan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat syukur. Terima kasih Yesus. Kami puas dengan Tuhan, bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Kami mau kembangkan, kami mau maksimalkan, kami manfaatkan perkara-perkara yang sederhana. Kami bersyukur, kami puas dengan Tuhan saja. Maka hati kami dijamin oleh Tuhan. Maka firman-Mu berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadilah hamba Tuhan, jangan menjadi hamba uang. Maka aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan Engkau. Sehingga dengan yakin kami dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, takkan kekurangan aku. Apapun yang dilakukan manusia, aku tidak takut, karena Tuhan yang menjamin hidupku. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan kami untuk memperhatikan bahwa keinginan kami hanya menginginkan Tuhan. Keinginan kami adalah perkara-perkara rohani saja. Keinginan kami rindukan keluarga kami bertobat. Kami merindukan suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, lansia bertobat, anak kecil bertobat di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami, sadarkan kami, buka mata rohani kami Tuhan, untuk bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Dan kami bersyukur dengan apa yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhanlah kekuatan kami. Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan aku. Kami puas, kami cukup ketika kami mau digembalakan. Kami nurut saja, dengar suara gembala saja, maka suara firman itu akan kami ikuti. Dan kami puas. Kami tidak gila hormat, kami tidak gila dihargai, kami tidak merasa resah gelisah ketika tidak ada penghargaan penghormatan. Kami puas dengan Tuhan, kami bersyukur dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami memperhatikan di batin ini Tuhan, kedalaman hati kami. Roh yang lemah lembut itu muncul dalam kehidupan kami. Biar hidup kami jadi berkat, jadi kesaksian. Bukan dengan perkataan-perkataan kami orang-orang dimenangkan, tapi dengan sikap kami yang sederhana, sikap kami yang lemah lembut, sikap kami yang penuh sabar, penuh perhatian. Maka Tuhan menolong saudara-saudara kami, keluarga kami untuk percaya kepada Yesus, tertarik kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni keegoisan kami Tuhan. Ampuni kami yang merasa benar, ampuni kami berbagai keinginan-keinginan hawa nafsu daging yang hanya menjadikan kami musuh Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau sadar Tuhan. Ajari kami hanya menginginkan Engkau saja, menginginkan tempat kediaman-Mu, menginginkan rumah-Mu saja, menginginkan ibadah, menginginkan Engkau saja Tuhan. Tidak ada yang lain di muka bumi ini, tidak ada yang lain, hanya Engkau saja yang kami ingini Tuhan. Saat kami mendapatkan Tuhan, maka kami mendapatkan damai, mendapatkan segala-galanya. Ajari kami menyadari itu Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Indonesia diberkati, pemerintahan kami diberkati, presiden, wakil presiden, kabinet, menteri-menteri, gubernur-gubernur diberkati. Setiap kebijakan, keputusan kami minta Roh Kudus jamah mereka. Biar roh takut akan Tuhan memberkati mereka. Berkati menteri keuangan untuk bisa mengelola, mengatur perekonomian Indonesia. Menteri pendidikan untuk berhati-hati. Kami minta tidak ada intoleran, tidak ada radikalisme di dalam nama Yesus. Semua pemuda-pemudi kami, generasi mahasiswa diberkati Tuhan. Mereka memiliki roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati para penginjil, berkati guru agama, berkati dosen-dosen agama untuk bertobat mereka di hadapan Tuhan. Terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi, berkati dalam nama Kristus. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun, di kota maupun di desa, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Berkati Opa Tangka, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, lanjut usia. Berkati Pendeta Frankie, berkati Tuhan Gembala kami Pendeta Ishak Supriyadi, Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, panjang umur, lanjut usia yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, tenaga yang baru, urapan yang baru untuk terus mendampingi kami, menudungi kami sebagai yang berotoritas atas hidup kami, sehingga hidup kami aman dalam jaminan Tuhan. Karena itulah kehendak dan rencana Tuhan, itulah sistem Tuhan. Ketika kami digembalakan, Tuhan yang jamin hidup kami. Kami tidak kekurangan, karena itu kami mau nurut dalam penggembalaan. Kami bertobat, mendukung dalam pelayanan penggembalaan, supaya hidup kami dalam jaminan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami doa keluarga besar kami, buka mata rohani mereka. Setiap selubung angkat di dalam nama Yesus. Ketidakmengertian, kebodohan di dalam nama Yesus. Buka mereka pengertian yang benar akan firman Tuhan. Doa kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami, mereka mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah mereka. Dalam nama Kristus kami mematahkan setiap siasat iblis, kami runtuhkan demi nama Yesus Kristus. Keluarga besar kami dijamah oleh Tuhan, mereka dibukakan, mereka jumpa Tuhan, mengalami Tuhan. Setiap hari kami melihat, kami mendengar kabar di Indonesia ada petobat baru, ada orang yang percaya dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus. Mereka menantikan kedatangan Tuhan, mereka haus akan Tuhan, dan kami menuju kepada kedewasaan rohani sampai kami menjadi mempelai Kristus yang dibela, dipelihara Tuhan, mengalami pengangkatan. Kami tidak mengalami antikris dalam nama Kristus. Keluarga besar kami, saudara-saudara kami, tidak ada yang murtad dalam nama Yesus. Semua bertobat. Hari ini Roh Kudus, kami terus berdoa dalam nama Kristus. Kami deklarasikan keluarga besar kami bertobat, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat dalam nama Kristus. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kami, Tuhan siapkan, Tuhan siapkan berkat terbaik buat kami. Engkau tunjukkan berkat-Mu buat kami. Engkau sediakan apa yang jadi keperluan, kebutuhan kami. Engkau hebat Tuhan, Engkau yang jamin hidup kami. Engkau tidak tinggalkan, tidak biarkan kami sendiri sesuai firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, dibuat berhasil dan beruntung dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Hari ini hari yang diberkati. Kami percaya Tuhan yang bela dan pelihara kami. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, setan iblis, kerugian yang coba mengganggu keluarga kami, mengganggu pernikahan, mengganggu anak-anak Tuhan, mengganggu usaha pekerjaan, harta benda kami, rute perjalanan kami tolak demi nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah yang berkuasa, ada tembok berapi, ada tudung perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, usaha pekerjaan, harta benda kami dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Keluar masuk kami dalam kuasa darah Kristus. Ajar kami bertindak hati-hati bijaksana dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mengasihi kita, memberkati kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan. Tuhan yang bela kita, Tuhan yang pelihara kita. Hari-hari kita penuh bahagia, penuh sukacita. Dalam nama Kristus, Kepala Gereja mempelai sorga, kami telah bersedia berdoa. Kami laskan doni. Haleluya. Amin. Selamat pagi, terus menyembah Tuhan. Haleluya. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku,
ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembah-Mu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah.
hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Bersyukur buat nafas ini, hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan.